Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Selamat bertemu kembali di pertemuan ketiga ya. Sekarang udah memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di mana di pertemuan ketiga ini akan membahas mengenai digitasi poin. Itu seperti itu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya teman-teman sekalian, pertemuan pertama kita membahas mengenai apa itu SEG, seperti itu. SEG itu seperti apa, terus penerapannya kayak apa, terus datanya seperti apa, cara mengolahnya seperti apa. Nah, di pertemuan kedua kita udah membahas mengenai pengenalan mengenai ArcGIS. Itu seperti itu. ArcGIS itu seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, seperti itu. Nah, data yang digunakan dari pertemuan satu itu digunakan di pertemuan dua itu seperti apa? Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang lebih membahas kepada ini ya, digitasi poin. Apa sih digitasi poin itu? Seperti apa sih penerapannya? Dan fungsinya apa? Seperti itu. Kalau kita mengacu di pertemuan ke satu, digitasi poin itu data ya. Sebelum bicara digitasi poin, bicara data dulu seperti itu. Data itu kan dibagi ke dalam beberapa bentuk ya teman-teman ya, khususnya di SEG seperti itu. Ada yang bentuknya poligon seperti itu, ada yang tabulasi, tabel seperti itu, ada yang poin berbentuk poin seperti itu. Nah, kita akan merepresentasikan data itu seperti itu. Ada yang berbentuk JPEG seperti itu. Nah, tentunya data apa? Karena kan SEG ya, pastinya yaitu data peta seperti itu. Dapat data peta itu diperoleh dari mana? Ya, dari pengamatan ya, remote sensing ya. Dari remote sensing itu kan sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, yang didapat dari satelit seperti itu, yang di capture setiap 2 jam sekali atau 5 jam sekali seperti itu di muka bumi itu. Nah, data-data itu yang akan kita pakai. Terus dari data kejadian seperti itu, kejadian alam seperti apa seperti itu. Itu dari data BMKG seperti itu. Itu yang akan kita bahas, ya itu yang akan kita pakai data-data itu. Terus data wilayah ya, seperti itu. Data wilayah, kalau teman-teman ada yang dari Malang, ya data Malang, seperti itu. Pokoknya peta wilayah, seperti itu. Yang di dalamnya ada land, ada poin, seperti itu. Poin itu menandakan tempat, seperti itu. Terus ada kemiringannya, seperti itu. Ada sungai, seperti itu. Ada jembatan, itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke digitasi poin, seberapa penting sih? Ya, ini penting banget seperti itu. Karena ini digitasi poin itu kalau secara singkat dia itu hanya menjelaskan ya poin, namanya poin ya cuma titik seperti itu. Tapi titik itu mengandung lokasi seperti itu, mengandung tempat seperti itu. Nanti bisa saja nanti satu titik mengandung kecamatan seperti itu. Titik lainnya mengandung ini apa, lokasi kampus misalkan. Misalkan ya secara singkatnya. Titik satu ya udah dikasih nama kampus Asia seperti itu. Titik selanjutnya karena berdekatan, oh ini apa, eh, rumah sakit UB misalkan. Lanjut lagi landnya terus jalan ke sana ya udah kampus Polinema misalkan. Terus lanjut lagi lewat jembatan udah kampus UB seperti itu teman-teman. Jadi kalau secara materi dia itu merupakan salah satu cara untuk memasukkan data spasial ya. Seperti itu. Ingat data spasial. Nah, di SIG itu mengenalin, di informasi geografis itu mengenalin dua, spasial dan temporal. Spasial itu adalah data tempat, seperti itu. Dalam sistem informasi geografis ya, data tempat. Terus digitasi merupakan proses alih media dari cetak atau analog ke dalam bentuk digital ya, seperti itu, atau elektronik melalui proses
scanning itu seperti itu. Jadi dia itu nanti ada peta ya, ada peta, gambar peta JPEG nanti akan dirubah ke SHP lah istilahnya untuk melihat seperti itu atau mengedit atau memanipulasi data itu seperti itu dengan real seperti itu. Terus juga dikenal dengan digital fotografi atau teknik lainnya seperti itu. Digitasi adalah pengambilan data dengan cara menelusuri peta yang telah ada. Nah, jadi contohnya peta Malang ditelusurin. Itu datanya seperti apa? Seperti itu. Dengan menggunakan meja atau gambar yang disebut digitizer table atau mengikuti gambar hasil scanning penyaman di layar monitor dengan disebut dengan on screen digitizer seperti itu. Tapi teknik yang akan kita pakai, kita akan menggunakan ini akan menggunakan ArcView seperti itu teman-teman. Nah, prosesnya seperti apa sih gitu. Proses yang akan dilalui seperti apa? Yang pertama yaitu langkah-langkahnya ya. Di sini kalau kita lihat ada sampai 8 langkah gitu seperti itu. Langkah pertama ya buka ArcView ya teman-teman, install link yang sudah saya kasih tadi, buka ArcView, terus raster yang di geograsi itu apa ya, gambar rasternya ya, objek datanya yang akan dipakai itu apa, berbentuk apa ya, JPG seperti itu. Cara view, add themes, terus foldernya ditaruh di mana, resource-nya, terus image datanya kita collect, kita ambil seperti itu. Image resource ya, ingat image resource ya yang diambil seperti itu. Ekstensi ini yang nanti kita juga rubah, yang juga kita centang itu seperti itu. Ingat kalau di pertemuan pertama kita kan ekstensinya kita rubah seperti itu. Nah, ekstensinya kita tentukan. Di pertemuan sekarang juga kita tentukan sesuai dengan image yang dipakai. Terus nanti akan tampil seperti ini. Karena peta Kediri akan tampil peta Kediri, terus jalannya seperti apa. Misalkan Kota Pamekasan, ya udah Kota Pamekasan, nanti yang tampil Kota Pamekasan sesuai dengan ini, misalkan tempatnya teman-teman sendiri seperti itu. Terus nanti buat terms baru bertipe poin misalkan ya, karena kita digitasi poin baru kita bikin terms berbentuk poin itu seperti itu. Nanti akan muncul garis-garis seperti ini dan akan muncul titik ya yang menandakan digitasi poin. Nah, dari situ apa aja yang dapat kita explore? Dia itu digitable, bisa diedit atau dirubah ya teman-teman ya, dari data yang ada seperti itu. Nah, kemudian menggambarkan poin ya, titiknya seperti ini, titik ya nanti di ArcView sesuai dengan yang sudah dikasih di pertemuan kedua itu. Untuk menyimpan, pilih stop atau editing seperti itu. Nah, akan tampil seperti ini. Dia itu titik-titiknya akan disesuaikan seperti itu. Ada berapa titik di situ dan apa aja tempatnya itu seperti itu, bisa diedit. Terus habis itu klik table start edit ya, untuk edit ya. Tentunya di apa? Ya udah berarti di SHP-nya ya, bukan di petanya, di SHP-nya yang diedit. Gitu. Terus edit. Nah, dia itu apa yang akan diedit? Oh, kecamatan, ya udah kecamatan. Seperti itu. Kontrol A dan lain semacamnya untuk merekod. Gitu teman-teman. Jadi di pertemuan yang kelima ini, di pertemuan yang ketiga ini kita lebih fokus bagaimana sih memfungsikan digitasi poin itu di materi SIG itu seperti itu, dan fungsinya apa seperti itu. Nah, oke. Kita coba aja kita buka ArcView-nya seperti itu. Teman-teman install dulu, bagi yang masih belum install coba, terus ini new ya, oke seperti itu. Saya cancel aja karena masih belum ini ya, ini skala ya, karena masih belum ekstensinya belum di setting. Kita set aja ekstensinya, ekstensi sesuai dengan art ya teman-teman sekalian. Terus image ya, yang paling penting kan image support, JPEG support,
karena data yang akan kita pakai itu berupa image ya. Legend tools ini centang aja, bioproses, digitizer ya, digitizer pakai, dialog designer, database juga image apa-apa, TFT image support, oke. View, oke, ini oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, rendering udah. Kalau udah, kita akan ngambil yang namanya data ya, data berupa image. Oke, kita klik aja. Future-nya ini perlu teman-teman selection ya, berdasarkan apa? Berdasarkan image itu, seperti itu. Nah, oke, kita masih jalan di sini programnya, jalan. Oke, jalan. Karena kan ngecek ini ya teman-teman ya. Oke, udah. Nah, karena saya simpan di D, kuliah ya, kuliah. Terus ada materi ganjil, ada SIG, ada SIG, ada peta, itu kayak gitu. Ada versi lengkap gitu. Nah, ini yang saya pakai. Itu teman-teman sekalian. Nah, belum ini ya, belum masuk karena masih belum centang. Nah, ini. Nah, ini lawang, misalkan tempatnya apa, daun dan lain semacamnya, itu seperti itu. Nah, untuk menampilkan apa? Menampilkan set pointnya atau menampilkan di sini terms-nya, yaitu ya untuk menampilkan poin ini kita perlu view ya dulu ya, view point seperti itu. View point, new terms. Oh, sorry, view layout, this is it. Full extend this is it. New terms ya teman-teman, view new terms. Nah, sini apa yang mau dibikin seperti itu. Nah, poin kan mau dibikin itu poin, disesuaikan dengan ini karena poin ya udah poin. Oke, seperti itu. Nah, di sini baru dikasih nama seperti itu. Poinnya apa? Misalkan tempat ya, tempat istilahnya. Terus disimpan di mana? D, kuliah, disesuaikan ya dengan teman-teman nyimpannya. Oke, lengkap ini aja, selengkap. Oke, tempat misalkan ya. Oke, kayak gitu. Nah, jadi dia itu menandakan ya udah titiknya merah ya, sesuai dengan ini ya, kayak gitu teman-teman. Nah, habis itu apa kayak gitu kan sesuai ya, dia itu akan berbentuk baris patah-patah itu kayak gitu kan, berbentuk garis patah-patah. Jadi dia itu diedit ya, sesuai kan, ini kan timesnya biru ya, udah sesuai kayak gitu. Timesnya times bukan times, poinnya kan biru itu seperti itu. Jadi dia itu sesuai kayak gitu. Jadi bisa di tambahin. Kemudian untuk menggambarkan poin, klik tools, digitasi poin. Jadi dia itu dapat menambahkan digitasi poin di tools ini kayak gitu. Udah digitasi poin kayak gitu, misalkan nambah di sini. Oke, seperti itu.
klik lagi misalkan di sini, misalkan di sini, misalkan di sini, itu kayak gitu misalkan ya. Terus habis itu apa? Dari ini dia itu time stop misalkan, stop editing misalkan, time stop, stop editing ya udah, oke, time stop, ya udah dia itu dapat nambahin, udah nggak bisa diedit kayak gitu. Terus habis itu misalkan udah di stop, disimpan, udah dia akan berbentuk poin-poin yang baru tuh kayak gitu, sesuai dengan DTSHP yang baru yang dibikinin seperti itu. Tapi dia itu juga bisa untuk mengisi atribut table ya teman-teman sekalian. Ada caranya, yaitu yang pertama yaitu table ya, temps ya seperti itu. Oh sorry. Eh, atau langsung di sini table, cari table di sini, open table ya juga bisa seperti itu, langsung juga bisa teman-teman sekalian. Terus edit table, start table ya istilahnya sama. Habis itu edit fill misalkan ya, fill fine ya. Start edit, sorry. Nah, jadi dia itu dapat mengedit ya teman-teman sekalian ya. Select all, start edit seperti itu. SHP-nya itu mau dirubah apa, ininya mau dirubah apa, itu bisa ya teman-teman. Dengan ini atribut of time save SHP. Jadi dia itu dapat ngedit ya. Di sini dapat ngedit ID-nya apa yang mau dirubah misalkan seperti itu. Mau dirubah kecamatan ya oke. Misalkan file definition-nya dirubah misalkan ya. File definition. Nah ini, misalkan file definition-nya dirubah ya. File definition-nya adalah kecamatan misalkan.